Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fifatul Hanifa dengan NIM 252101010019 ingin mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul makalah Pancasila dalam Lintasan Sejarah Lahirnya Semangat Nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara ini bukanlah hasil ciptaan dadakan, melainkan hasil pemikiran panjang yang lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang tumbuh di era penjajahan itu mengundang berbagai upaya untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan. Nah, pada masa Perang Dunia II, itu dibentuk BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara, kemudian dilanjutkan PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Semangat nasionalisme ini tumbuh dan berkembang di sejak awal abad ke-20, dimulai dari munculnya berbagai organisasi yang berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari jajahan Belanda. Awal semangat ini berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah itu, semangat nasionalisme terus berkembang, puncaknya dari semangat nasionalisme terjadi pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menjadi simbol persatuan yang mengatasi rasa persaingan antara daerah dan memperkuat semangat nasionalisme. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang menandai kesuksesan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Tokoh-tokoh dan peran pergerakan nasional dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini, tokoh-tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo, Hosjokrominotto, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Daus Dekker. Cara tokoh membangkitkan kesadaran kebangsaan itu yaitu 1. Mendirikan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI. 2. Memberikan pendidikan yang mampu menginspirasi rakyat dan generasi muda. 3. Menggunakan pidato tulisan dan untuk memberikan dorongan dan semangat pada rakyat agar bersatu dan berjuang. Keempat, bekerja sama dalam diplomasi dan membentuk opini internasional. Dampak-dampak pendidikan, media massa, dan organisasi politik terhadap lahirnya semangat nasionalisme adalah yang pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan juga berperan dalam membentuk sikap dan karakter bangsa serta membangun semangat persatuan sejak usia dini sehingga nasionalisme menjadi dasar untuk mencintai negara dan berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selain menambah pengetahuan, pendidikan juga membantu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan nyata siswa maupun mahasiswa. Jadi, pendidikan merupakan alat dalam membangkitkan semangat nasionalisme melalui proses memperkenalkan nilai kebangsaan, membentuk karakter, serta praktik sosial yang mendukung rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara. Yang kedua, yaitu media massa. Media massa itu memainkan peran penting yang membangkitkan semangat nasionalisme kayak surat kabar, televisi, radio, dan media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan informasi budaya dan nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional. Dengan menyebarkan informasi yang tepat, mengajarkan budaya, serta melibatkan masyarakat dalam diskusi kebangsaan, media massa bisa memperkuat rasa cinta tanah air dan identitas nasional. Namun, kita juga perlu memperhatikan cara mengelola dan menyaring informasi agar dampak negatif dari media, khususnya media sosial, dapat dikurangi.
Yang ketiga yaitu organisasi politik. Organisasi politik ini muncul selama masa kolonial seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Memiliki peran dan ciri yang berbeda tetapi semuanya penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Mereka membangun kesadaran akan nasionalisme dan patriotisme dengan cara memberikan pendidikan, memanfaatkan media, serta melakukan berbagai aktivitas politik. Jadi, organisasi politik itu sangat penting dalam membangun dan berkembangnya semangat nasionalisme di Indonesia. Mereka tidak hanya menyatukan bangsa dan membangkitkan semangat perjuangan, tetapi juga mencetak tokoh dan mengarahkan masyarakat dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan yang akhirnya memberikan kontribusi besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pembentukan BPUPKI oleh Jepang berhubungan erat dengan kondisi Perang Dunia II yang semakin menguntungkan sekutu dan membuat posisi Jepang semakin terdesak pada akhir tahun 1944. Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan terbatas kepada Indonesia pada September 1944 dalam sidang parlemen Jepang. Pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 adalah bentuk nyata dari janji tersebut, dengan tujuan meneliti dan mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang membentuk BPUPKI sebagai bagian dari rencana perang, tokoh-tokoh Indonesia memanfaatkan adanya BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan secara nyata. Proses sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 mencangkup beberapa tahapan penting. Nah, sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyoningrat di Gedung Chuosangi In, kini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara, Supomo mengusulkan konsep integralistik, dan Soekarno mengusulkan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan Pancasila yang diusulkan Soekarno. Perdebatan mengenai dasar negara. Perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam terjadi karena mereka memiliki pandangan berbeda mengenai dasar negara. Ini merupakan momen penting yang menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia mencapai kesepakatan melalui dialog dan kompromi. Pembentukan Panitia 9 menjadi langkah strategis untuk menghasilkan dasar negara yang diterima oleh semua pihak, yakni Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai simbol persatuan tanpa memaksakan satu agama sebagai dasar negara. Panitia 9 adalah sebuah kelompok kecil yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Mereka bertugas khusus untuk menentukan dasar negara Indonesia yang akan merdeka, yaitu 1. Mendiskusikan dan menentukan dasar negara Indonesia yang merdeka. 2. Menerima berbagai saran, harapan, dan pendapat dari anggota BPUPKI serta masyarakat mengenai dasar negara. Ketiga, meneliti berbagai usulan tentang bagaimana menyusun dasar negara. Keempat, menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi pendahulu Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir, menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan dasar hukum yang telah ditentukan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Panitia 9 berperan penting sebagai perantara
antar kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam membentuk dasar negara yang bisa diterima bersama. Proses perumusan Piagam Jakarta dibuat oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kerjasama yang bertujuan merealisasikan kesepakatan mengenai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Republik Indonesia yang merdeka. Perubahan urutan Pancasila dan perdebatan syariat Islam di Piagam Jakarta itu awalnya pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, urutan Pancasila yang diajukan berbeda dengan versi akhir yang digunakan. 5 prinsip yang diajukan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, setelah didirikannya tim 9 yang terdiri dari Soekarno dan Muhammad Hatta, urutan tersebut diubah. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama, sementara kebangsaan Indonesia dipindahkan ke posisi ketiga sebagai Persatuan Indonesia. Peran dan kontribusi PPKI. Pembentukan PPKI itu sebagai badan yang melanjutkan tugas BPUPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai lembaga yang menggantikan tugas BPUPKI. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pembentukan PPKI diizinkan oleh pihak Jepang yang sedang menguasai Indonesia, khususnya oleh Marsekal Hisaishi Terauchi. PPKI awalnya memiliki 21 anggota dan kemudian berjumlah anggota bertambah 27 orang. PPKI memiliki tugas utama yaitu menyusun Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, menyiapkan pemerintahan, membagi wilayah provinsi, serta mendirikan badan-badan pemerintahan dan keamanan. Sidang pertama dilakukan pada 18 Agustus 1945, sidang kedua 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Makna dan kedudukan Pancasila. Kelima Pancasila itu saling terkait dan mengisi satu sama lain, membentuk bangsa Indonesia yang religius, berbudaya, bersatu, demokratis, serta adil. Pancasila merupakan pedoman hidup yang menyeluruh baik dari segi individu maupun sosial dalam membangun bangsa dan negara. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, kepribadian bangsa Indonesia, sumber norma dan nilai moral, dan yang terakhir, jiwa bangsa. Relevansi nilai-nilai Pancasila yaitu mempertahankan identitas nasional dan persatuan, membentuk pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatasi ketimpangan dan meningkatkan keadilan sosial, mendorong kerukunan antara agama dan toleransi, menjadi pedoman etika dan kepemimpinan yang integritas. Jadi, Pancasila berperan sebagai landasan nilai, ideologi, serta pedoman praktis yang menjadikan keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia bukan sebagai penyebab perpecahan, melainkan sebagai kekayaan yang mampu menyatukan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika yang harmonis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa Pancasila lahir bukan secara tiba-tiba, tapi melalui perjalanan panjang bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme yang tumbuh sejak awal abad ke-20, perjuangan para tokoh pergerakan, hingga peran organisasi, pendidikan, dan media massa menjadi fondasi kuat lahirnya dasar negara. Puncaknya,
terlihat dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.